ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حالها فتنة. آمين. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Aisyah Faizatul hadir. Anggun Tri Anindya Vina Anabi hadir. Aulia hadir. Balkis hadir. Bilqis Cantika hadir. Siren Ana Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita melakukan speaking terlebih dahulu agar membangkitkan agar kita belajarnya itu semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum, dam dam dam, ding ding ding, ding ding dum, dam dam dam. Semangat. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, di minggu belakang kita belajar tentang apa? Teks berita. Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Teks yang menyampaikan informasi ke masyarakat. Teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada yang lainnya? Apa saja struktur dari teks berita? Informasi. Struktur kepala berita. Ingat terus ya. Nah, nanti akan masuk lagi ke ujian. Oke? Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar teks tentang apa? Tentang cerpen. Di sini kakak telah menyiapkan penggalan sebuah cerpen. Siapa yang mau membacanya? Coba. Oke, Marwa, silakan baca. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membelok ke jalan seperti itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan dia pelataran kiri suara itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuanya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun dia sebagai galing menjaga suara itu. Orang-orang memanggilnya kakek dan biang keladi dari kerobohan. Ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal benar. Beginilah kisahnya. Terima kasih kepada Marwa yang bertanya. Dari penggalan cerpen yang telah dibacakan oleh teman kalian, ada yang tahu cerpen ini mengisahkan tentang apa? Misalkannya kakek sebagai penjaga surau. Ya, cerpen ini menceritakan sebuah cerita mengenai seorang kakek
Hasyim. Terus Siksa neraka. siksa api neraka. Bagaimana ceritanya? Tentang siksaan Tentang siksaan api neraka. Gitu. Oke. Kita lanjut. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu siswa mampu memahami apa itu cerpen. Yang kedua itu ada siswa mampu menganalisis unsur-unsur dari teks cerpen. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu definisi dari cerpen. Yang kedua itu kita akan menganalisis unsur-unsur dari cerpen. Nah, tadi teman-teman mengatakan cerpen itu merupakan cerita pendek. Cerpen itu, cerpen itu merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk fiksi prosa, yang bentuknya itu dalam bentuk ikatan atau prosa fiksi yang pendek. Nah, biasanya cerpen ini mengandung kata maksimal itu 10.000 kata. Dan cerpen ini berfokus pada satu peristiwa atau satu konflik saja. Serta konflik ini cerpen ini memiliki satu tokoh sentral. Nah, maksudnya di sini cerpen ini merupakan menjelaskan suatu rangkaian peristiwa saja dan berfokus hanya pada tokoh utama saja. Gitu. Selanjutnya itu ada unsur-unsur cerpen. Nah, di dalam cerpen itu memiliki unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama, ada yang tahu apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, benar ya. Akif bilang unsur yang termuat di dalam cerpen. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun yang di dalam cerpen. Nah, sementara unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun yang dari luar cerpen. Begitu. Nah, unsur ekstrinsik ini memiliki bagian-bagiannya lagi. Yang pertama itu ada tema. Tema di sini maksudnya adalah gagasan utama yang ingin disampaikan penulis di dalam cerpen tersebut. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini merupakan tokoh ini yang dimaksud dengan tokoh ini merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerpen tersebut. Nah, tokoh ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua ada tokoh pendamping atau tokoh pendukung ya. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang terlibat atau berinteraksi secara langsung di dalam konflik cerpennya. Sementara tokoh pendukung itu adalah tokoh yang diungkapkan dalam cerpen tanpa ada interaksi langsung. Yaitu bukan menjelaskan konflik dari pendamping, tetapi fokus kepada tokoh utamanya. Nah, sementara itu ada penokohan. Nah, jadi maksud dengan penokohan ini merupakan watak atau perilaku dari tokoh-tokoh
pergi ke toko tersebut. Akan tetapi karena desakan dari orang tuanya, maka dia memenuhi kewajibannya sebagai anak. Gitu. Nah, berarti penulisnya itu lebih apa sih namanya itu? Penulisnya itu tuh lebih tahu dia itu bagaimana menjelaskan peristiwa atau konfliknya antara dia dengan orang tuanya gitu. Dia itu menjelaskan secara tidak langsung kepada pembacanya itu. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pesan moral ini juga biasanya itu mengandung hal-hal positif. Misalnya cerita cerpen Malin Kundang yang memiliki amanat itu kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya itu ada gaya bahasa di dalam cerpen. Nah, gaya bahasa di dalam cerpen itu kita sebagai penulis itu harus menggunakan gaya bahasa agar jalan ceritanya itu tidak terlalu membosankan bagi pembaca ya. Nah, biasanya cerpen itu menggunakan majas. Nah, yang pertama itu ada majas personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya, wajahmu merona bagai senja yang berpesta warna. Majas yang kedua itu metafora, yaitu majas yang membandingkan kata yang bukan sebagai aslinya. Misalnya tulang punggung atau bola tangan, atau bisa juga itu dia seseorang laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dan itu bukan tulang punggung bagian dari itu ya, maksudnya itu penangka dari keluarga tersebut. Yang ketiga itu ada hiperbola. Hiperbola ini merupakan majas atau ucapan gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi. Contohnya itu menangis darah. Dia contohnya misalnya kalimatnya itu gini. Siti sangat berduka karena diputuskan oleh pacarnya hingga dia menjerit dan menangis darah. Gitu. Padahal menangis darah itu bukan menangis darah beneran, tapi karena dia itu menggambarkan suasana hatinya itu sedang buruk. Oke, unsur yang selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tadi apa? Unsur dari luar ya. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini di dalam unsur
Nah, pernah kan? Nah, di dalam momen itu tuh kan Teremi itu menjelaskan janji seorang murid kepada kiainya, kepada ustadznya ya. Nah, maka berarti latar belakang dari penulisnya itu bagaimana dia melatar belakang penulisnya itu dari novel-novel atau karya-karya yang di sebelum-sebelumnya itu. Misalnya hidup pribadinya, profil-profil dari Terelie gitu. Paham? Nggak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan belajar dalam bentuk kelompok. Sekarang kita akan belajar dalam bentuk kelompok, yaitu tugasnya itu menganalisis sebuah cerpen. Kalian akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam cerpen ini. Cerpen yang berjudul Dari Masa ke Masa karya Anafis. Ya, ada yang pernah membaca cerpen karya Anafis? Belum. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Bentuknya itu berhitung 1 sampai 4 ya. Mulai berhitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4-nya di belakang tengah. Oke. Dari masa ke masa
Nah, tapi sih kamu ini mana? Tempe. Sudah selesai? Belum. 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 Belum warna belum. Nggak tahu. Belum warna. Guys, semuanya sudah selesai ya? Belum. Sekarang kita lanjut itu untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan tadi. Kelompok berapa yang mau tampil atau mempresentasikan hasilnya yang pertama? Kelompok 2 ya. Oke, supaya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lainnya tolong perhatikan dan simak teman-teman yang ada di depan ya. Nanti 2 orang akan bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi setelah kami baca cerpen ini, kami telah menganalisis unsur-unsur dari cerpen ini. Pertama itu ada di tema. Tema dari cerpen ini itu tuh adalah konflik dan perbandingan antara generasi muda dan orang tua dari masa ke masa. Jadi tema ini mengangkat dinamika sosial, nilai, dan sikap serta posisi kekuasaan yang berubah antar generasi itu. Terus, cerpen ini mengkritisi gimana sih generasi tua yang dulunya tuh punya posisi yang di atas gitu, kekuasaannya yang tinggi, cenderung mempertahankan status dan dia tuh membatasi kebebasan generasi muda serta mengubah nilai dan sosial budaya secara drastis seiring berjalannya waktu. Selanjutnya tokoh dan pentokohan. Pertama, tokoh utama adalah saya yang merasa kecewa atau dongkol karena harus selalu meminta nasihat dan restu dari orang tua. Kedua, tokoh orang tua hadir dalam berbagai watak. Ada yang ramah, sibuk, dan acuh tak acuh, menunjukkan berbagai sikap elit sosial dan politik yang mempertahankan. Ketiga, penolakan. Tokoh muda menggambarkan sikap kritis dan semangat perubahan, sedangkan tokoh yang tua lebih cenderung konservatif dan protektif terhadap posisinya. Baik, selanjutnya alur. Cerpen menggunakan alur maju kronologis yang mengikuti pengalaman orang muda dari masa lalu ke masa kini. Alur ini berfungsi untuk menjelaskan perubahan dan perbandingan dari satu periode ke lain secara berurutan. Selanjutnya sudut pandang. Cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama. Pembuatan narasi terasa subjektif, dan memberi pembaca akses langsung ke perasaan, pikiran, dan refleksi tokoh utama. Hal ini memperkuat aspek kritis dan personal dari kritis cerita. Nah, kemudian amanat. Pesan moral cerpen adalah pentingnya pemahaman dan penghargaan antar generasi.
bahasa yang lugas dengan nada seperti personifikasi dan metafora untuk memperkuat pesan karakter narasi. Misalnya, wajah personifikasi dan hiperbola. Contohnya, sempat dongkol pada orang tua diberi wejangan panjang yang sering tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kami. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat. Cerpen ini berlatar belakang sosial politik Indonesia masa revolusi dan masa pasca revolusi yang penuh dengan dinamika kekuasaan dan perubahan tatanan sosial. Dalam masyarakat tersebut, generasi muda dianggap harus tunduk pada orang tua dan struktur kekuasaan yang ada. Pergeseran nilai-nilai kolektif ke individu juga tampak jelas sebagai refleksi perubahan masyarakat modern. Selanjutnya latar belakang menulis. A. Hafiz sebagai orang yang sempat melakukan masa revolusi dan perubahan sosial besar di Indonesia menggunakan pengalaman pribadi dan pengalaman tersebut sebagai bahan cerita di kisah sosial. Latar belakang ini memberikan autentisitas dan kedalaman pada refleksi intergenerasi dalam cerpen. Nah, yang terakhir nilai-nilai. Yang pertama, nilai sosial dan budaya tentang penghormatan kepada orang tua dan tradisi yang kuat pada masa lalu. Yang kedua, nilai moral yang mencerminkan perjuangan dan konflik antar generasi. Yang ketiga, nilai pendidikan dan kecerdasan sebagai tolok ukur kemajuan yang dikemukakan dalam perbandingan antara generasi muda sekarang dan dahulu. Yang terakhir, nilai agama tidak terlalu dominan, tetapi ikut menjadi latar budaya yang membentuk pola pikir masyarakat. Sekian dari kami, apakah ada yang mau Ada apa tema utama yang diangkat dalam cerpen dari masa-masa dan bagaimana pengaruhnya terhadap alur cerita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, tema dari cerpen dari masa ke masa yang karya anak ini itu tuh berisi dinamika generasi muda pada masa revolusi Indonesia yang mengalami tekanan dari orang tua yang memegang kekuasaan yang menghambat semangat dan kontribusi untuk generasi muda gitu. Di cerpen ini generasi muda itu pengen berkontribusi, tapi seringkali disuruh minta nasihat dulu dari orang tua. Jadi itu tuh kadang menjadi penghambat bagi generasi muda untuk maju. Tema ini juga memengaruhi alur ceritanya, yaitu kayak penggambaran perjuangan dan kekecewaan tokoh muda yang berupaya melakukan kegiatan positif, tapi selalu terhalang dari pihak yang lebih tua dengan berbagai kritik dan tekanan politik. Gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, aku. Bagaimana latar belakang masyarakat Indonesia masa revolusi mempengaruhi isi cerpen ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, latar belakang masyarakat Indonesia pada masa revolusi sangat mempengaruhi isi cerpen ini. Pada masa lalu itu terjadi penolakan sosial dan politik di mana kekuasaan masih diperebutkan dan tidak sepenuhnya di tangan generasi muda. Orang tua yang mewakili partai atau pejabat memanfaatkan posisi mereka untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Seringkali menghambat para pemuda yang sebenarnya membawa semangat baru untuk perubahan. Keragaman partai politik yang sangat banyak dan pesaing yang sangat turut mewarnai konflik dalam cerpen ini, sehingga kesuksesan para pemuda justru menimbulkan intrik dan perpecahan di tengah mereka. Mungkin sudah
tema tentang politik di negara Indonesia. Nah, pada saat itu, pada masa cerpen ini dibuat oleh Anakis, merupakan masa reformasi antara reformasi baru sebelum memasuki reformasi ke menuju reformasi. Gitu. Nah, di sini Anakis bertujuan untuk mengkritiki tantangan politik negara pada saat itu, di mana tantangan